my YouTube channel Ngoceh with Catherine Pamela. Hari ini kita bakalan ngopi receh bareng sama temen seperjuangan, temen lama yang udah kerja bareng, syuting bareng, pemain yang punya banyak kesan syuting dan kerja bareng sama gue, yang selalu ada di listnya para fans kita. Kapan collabs? Nah, hari ini gue akan mengobati kerinduannya kalian, kekangenannya kalian sama sosok yang satu ini. So, langsung aja kita ngobrol bareng sama Penti. Ih, sama-sama. Thank you juga waktunya loh, agak susah ya Ibu ya. Jadi memang beberapa waktu ini agak kerempongan ya kan. Dimaklum. Mengingat ada usaha baru Yes. ya kan. Sukses pokoknya ya. Ya, karena itu baru opening Kopi Receh ya kan. Jadi yang memang maaf ya agak rempong dan It's okay. terima kasih sekali sudah meluangkan waktunya datang ke kafe aku yang baru. Gitu. Penti. Apa, Aku panggilnya Cin? Pepeng. Iya. Ya, gimana Peng, kabar Peng? Alhamdulillah baik banget, alhamdulillah. Seneng banget, maksudnya kita tuh udah berapa lama ya Peng nggak ketemu ya? Gila, gue nikah 2011, mungkin dari situ kali ya. 2011, sekarang 2020 berarti 8 tahun dan 8 tahun yang lalu lah. 9 tahun dong. Oh, 9 tahun dan sebelum 2011 juga itu udah lama juga nggak ketemu satu frame kan? Iya, benar. Ya. Banget nggak ketemu. Gila, parah. Waduh. Teman-teman, apa yang kalian minta hari ini sekarang terjawab sudah. Ada Pepeng di sini. Yes. Yang akhirnya menyempatkan waktu dan meluangkan waktu juga, kita sama-sama meluangkan waktu untuk bikin collab vlog bareng di YouTube channel kita masing-masing. Akhirnya kita bisa ngobrol, bersilaturahmi setelah hampir 9 tahun ya kan. Seru-seruan bareng lagi. Pepeng. Yes, what? Sekarang. Diminum ya? Iya. Kalau ini bukan kopi ya. Kalau ini apa namanya? Ini salah satu signature dari Kopi Receh yang non coffee. Yes. Ini tuh ada yuzu honey lemon. Coba dicip. Udah Rasain enak, seger rasanya. banget ya kan. Panas-panas kayak gini, minum kayak gini udah enak banget, seger Menghilangkan banget. dahaga, ya. Kopi receh tapi rasanya nggak recehan ya, Bo. Rasanya Jadi teman-teman boleh coba datang ke sini deh. datang yang mau ketemu sama Keket bisa langsung datang ke Bintaro. Bisa. Ada yang, "Kak Keket, aku kangen, aku minta tanda tangan." Boleh ke sini. Ke Kopi Receh Bintaro di BTC Bintaro, Ya. Blok C2 nomor 23 gitu. Setiap hari. Senin sampai Jumat kita open dari jam 9, 9 to 9, dari jam 9 sampai jam 9 malam. Ditungguin, Oke, langsung datang aja. Nah, Peng, kita ngobrol-ngobrol flashback, kenangan masa lalu dan sekarang. Nostalgia. Betul nggak sih? Lu masuk Genta tahun? 2003 akhir. Oke, berarti Pepeng lebih senior dari gue memang. Beda Berarti dikit. beda 3 tahun ya kan? Gue masuk beda di dikit. 2006 akhir. Ya kan, hampir. Iya, beda 3 tahun ember. Kita tuh termasuk sering banget, maksudnya kayak collapse dalam satu judul bareng banyak disatuin dalam satu judul menjadi antagonis dan protagonis. Yes. Udah kalau kayak kutub utara selatan ya, Bo. Iya, benar. Kalau udah. Apa sih yang lo kangenin? Galaknya lu juga pasti kan, kalau gue inget banget kata-kata lo kalau misalnya syuting sama gue, yes dapetnya si Pepeng, seneng gue nyiksa si Pepeng, pasti gitu kan lo dari dulu begitu dia kalau ketemu. Nyai gue seneng banget nih, gue gedetan, gue pengen nyiksa Pepeng, itu yang gue inget sama lo kan ya kan? Akhirnya ya kan, aku akan menyiksa kamu. Oh iya, dan gue udah pasrah aja mau diapain sama dia, udah lah yaudah habisin lah Ket, gue mau diapain, mau lu banting-banting juga. Tapi itulah kita, maksudnya sih sebenarnya maksudnya happy kayak dong. disatuin satu judul itu sebenarnya karena kita tuh udah kayak nggak perlu dikomunikasikan. Tektokannya udah dapat. Udah saling tahu. Oh kalau gue begini dia begini. Arahnya kemana tuh gue udah bisa kebaca gitu. Udah bisa ngebaca satu sama lain. Saking chemistry kita tuh deket banget gitu. Yes. Sesolid itu kita. Guys. Walaupun di cerita-cerita itu kita selalu bertolak belakang. Iya kan? Selalu berantem ya. Aduh. Dari 2003. Lu selesai syuting tuh 2000 berapa sih? 2011 nikah, pas married tuh kelar. Judul terakhir inget ya? Tututinula 2011.
Di Mekarsari. Dan itu lagi hamil. Jadi sebenarnya tokoh gue bukan itu, karena gue lagi hamil jadi gue dibuat Jadi lagi hamil muda maksudnya? hamil 3 bulan, anak gue 3 bulan. Tapi oke loh, maksudnya syuting Hamil kolosal. guys, pakai stegen gue ngeri. Aduh perut gue ya. Brojol Gue lagi ya? hamil. Tapi kan masih kecil, 3 bulan tuh masih kecil kan. Tapi tetap aja keteken ya gitu, hati-hati ya stagennya. Iya pepeng gitu-gitu, dan harus nangis-nangis juga mungkin karena itu kali ya. Jadi anak gue yang pertama tuh agak melo. Oh. Sensitif. Karena maminya tiap adegan Nangis mulu. neng-nong terus ya kan. Dulu tuh sampai Pepeng tuh selalu bermasalah dengan kelopak mata. Iya, Dan ya sempat Allah, bengkak ya dan lain sebagainya, nggak Allah. sih? Iya, benar banget, Ratu ya ampun. derita-deritaan pokoknya dia deh juara. Ya, dan ratunya yang menyiksa lu kan. Itu kebahagiaanku. Puas ya. Aku puas menyiksamu. Tapi hari ini kita ini beda cerita. Ya. Kita nggak siksa-siksa kan. Enggak, kan? udah. Berarti emang bener gue sebelum lu selesai tutur itu kan memang gue udah lagi nggak syuting Genta. Lu nggak ada? Lu nggak ada. Selesai syuting Genta 2009 kalau nggak salah. 2009 masuk ke 2010 tuh gue sempet out dulu. Tapi kan memang sempet agak Genta belum ada produksi juga kan sebelum. Tapi sempat ada tuh yang apa sih yang Pokoknya anggaran gitu-gitu deh. Kan memang gue juga nggak bisa itu. Dia berjeda lah hampir 2 tahun atau 3 tahunan gitu. Iya. Gue off dulu dari Genta, ngerjain project di luar. Akhirnya baru masuk lagi itu hampir mau 2012 deh. Setelah tutur. Kolosal lagi terus masuknya kolosal, tapi bukan masuk di tutur. Dia tutur selesai kita dulu. nggak ketemu. Gila, berarti gue udah lebih dong, lebih 9 tahun. Lebih dong. Kalau dari 2009 udah hampir 11 tahun nggak? Iya. Gila, 11 tahun. Dan kita masih gini-gini aja, iya ya. Iya kan? Iya. Kayak baru kemarin gitu ya. Kayak misalnya kita lagi syuting kemarin ketemu, ya udah kayak secepat itulah waktu ya. Tapi ya itulah ya, kita kalau dibilang kita tuh awet-awet banget ya. Nah, kenapa coba? Karena kita makan pengawet. Formalin ya, Bo. Enggak bohong. Nggak mungkin, karena peran kita juga dulu udah maksudnya perannya memang peran dewasa. Kayak misalnya gue ada peran udah punya anak ceritanya, ya kan? Lu juga gitu kan? Masih 20-an. Masih muda banget. Tapi kita udah dapat peran yang emang berat gitu kan. Jadi mungkin di situ udah kelihatan terkesan tua. Jadi kalau sekarang tua, jadi ya nggak kelihatan tua gitu menurut gue ya. Benar. Maybe. So, perjalanan lo selesai dari Genta 2011 selesai, terus kegiatan lo ngapain? Ngurusin anak udah gue. Full. Memproduksi dan mengurusi anak-anak sampai sekarang ada 3 buntut. Luar biasa. Produktif sekali sahabat saya. Sebenarnya pengennya 2 aja, cuma ya udahlah. Nggak boleh ditolak. Nggak boleh ditolak. Rezeki ya. Gue juga lupa pasang KB. Jadi ini sebenarnya kebobolan gitu ya. Yes. Itu anugerah tambah 1 lagi. Alhamdulillah. Lalu kapan mulai berhijab? Kan sekarang berhijab ya. Berhijab itu abis nikah anak pertama. Lahir anak pertama lah. Apa yang membuat lo sekarang kayaknya gue mesti berhijab? Pertama itu gue dimimpiin mati. Oh really? Memang waktu gue mau nikah itu, gue mau pakai jilbab, ntar deh kalau gue udah nikah gue mau pakai jilbab. Tapi ternyata ember. Ntar deh gitu. Pas udah nikah ternyata gue nggak pakai. Gue masih suka yang di blow gitu ya kan, zaman dulu. Masih bisa pakai baju yang gimana? Gitu kan. Terus dia gitu. Entar lagi deh, gue dimimpi mati. Astagfirullahaladzim. Besoknya dimimpiin lagi. Sampai tuh mimpi gue mati yang ketiga kali. Sampai benar-benar gue ngerasa gue dimandiin, sampai gue merasa dikafanin. Mandiin itu maksudnya dimandiin kayak mayatnya. Gue berasa gue tuh jadi mayat, dan gue ngelihat jasad gue di situ dimandiin gitu. Udah banyak orang kayak gitu-gitu kayak sampai yang udah dikafanin yang mau dibawa itu, gue sampai yang ngomong tunggu laki gue pulang kerja, gue nggak mau tunggu gitu, sampai segitunya pokoknya gue yang nangis banget gitu. Dan semenjak gue bangun gue pakai hijab, semenjak itu gue nggak pernah lagi mimpi. Waktu lu bilang tunggu tuh lu berasa nangis, gue tuh kayak di film, tau gak sih? Gue ngomong sama orang-orang yang ada di situ, tunggu jangan lu dibawa, gue nunggu laki gue pulang dulu gitu. Kayak di film, bener-bener kayak di film. Tapi
Berarti maksud gue gini, pada saat lu ngomong yang tunggu dulu ya, Yes. tunggu laki gue dulu ya, itu kondisinya kayak lu ngerasa lu hampir mau meninggal atau memang kayak lu dalam bentuk rohnya? Lu gue dalam bentuk rohnya, gue ngelihat. Oh, tapi Gue saat itu gue sudah menerima kalau misalnya gue tuh mati, gue ngelihat roh, Udah ikhlas gitu ya? gue udah ikhlas. Cuma pas saat dikuburin gue tuh cuma pengen ngomong aja sama orang-orang di situ tuh nanti tunggu laki gue balik gitu. Karena laki gue belum balik kerja waktu itu. Tapi- Ceritanya di situ pelayat yang di situ bisa denger lu nih. nggak ada satupun. Dari situ gue nangis sekenceng-kencengnya. Oh begini ya. Kayak lagi ada dalam cerita Kayak ada di sama film kita kayak ya. film kita bener. Makanya apa ini terpengaruh apa gimana? Cuma tapi semenjak mimpi itu yang terakhir itu gue pakai hijab, semenjak itu gue nggak pernah sama sekali mimpi mati. Gila gue 3 kali dimimpiin. Yes, ya itu udah terakhir udah. Semenjak gue pakai jilbab itu lagi udah. Oke, berarti itu hampir kayak cerita-cerita kita waktu azab ya? Iya kan? benar. Mungkin itu Tapi kenapa bisa 3 kali berturut-turut itu yang gue heran. Dan ketika yang ketiga kali gue pakai hijab udah nggak pernah sama sekali. Berarti kan memang mungkin ya udahlah teguran buat gue. Atau hidayah sebenarnya. Yes, nggak ya. sih? Karena makanya jangan menunda deh kalau emang udah dapet teguran tuh. Kalau lu udah dapet panggilan hati, udah dapet hidayah Tuhan kasih tuh jangan Ntar bentar lagi gitu kan. Akhirnya bener-bener di jewer jewer udah ya, sentil. diperlihatkan ambang kehidupan dan kematian. Iya. Agak serem sih. Serem banget, giling. Iya benar-benar, berarti udah hampir 9 tahun dong lu hijab. Iya, hampir 9 tahun benar. Keren. Tapi ya itu sih ya, maksudnya kayak lu sendiri ngalamin perubahan gak sih setelah lu berhijab? Setelah Ya, berhijab, maksudnya kayak perubahan. dari cara attitude lu sendiri. Sebenarnya kalau karakter sih sama-sama aja sih kayak dulu deh ya. Cuma ya mungkin gue merasa kalau hijab ini tuh gue, yang pasti gue merasa gue kayak dilindungin gitu. Istilahnya kalau misalnya gue keluar, misalnya mau beli makan atau apa, dia ngelihat kita berhijab aja dia ngasih tahu misalnya makanannya udah non halal atau apa gitu. Jadi orang juga lebih ya lebih respect. Jadi jaga, ya nggak sih? jadi kalau misalnya gue makan di mana tuh gue misalnya ya dijauhkan dari hal-hal yang memang nggak semestinya yang muslim makan misalnya Iya, gitu ya kan gitu. Jadi nggak perlu kalau misalnya gue belum hijab mungkin dia nggak tahu gue muslim atau bukan, mungkin saat pesen mungkin kasih aja walaupun itu misalnya non halal atau gimana gitu kan. Jadi gue masa dilindungin aja. dari miswah dari laki lo sama Laki gue keluarga mah tuh bebas. kaget gak sih yang Enggak. tiba-tiba Bebas. kenapa lo tiba-tiba berhijab gitu? Enggak, ada bebas batas semua, lo bebas, gitu. bebas semua, seneng-seneng aja sih. Terus lo cerita kalau lo ngalamin Enggak. yang supranatural begitu? Enggak ada yang tahu. Enggak ada yang tahu. Sebenarnya Cuma lebih pengalaman sendiri aja ya. Cuma pas mereka ngeliat gue berhijab, nyokap gue gitu ya udah. Karena Alhamdulillah mama juga aja sebenarnya udah berhijab berhijab dulu. lama ya kan, gitu. Kalau suami sih Seru, senang-senang aja. seru gitu. banget. Jadi karena memang dulu Pepeng juga sama gue waktu zaman kita syuting tuh sama-sama diantarin nyokap. Yes. Jadi nyokap-nyokap tuh ya kita syuting, papanya nyokap-nyokap di sana Iya, ya. suka datang dari Bandung, terus bener. nemenin kita. Iya Rupi, nemenin sampai jangan malam. bareng, gitu. Apalagi nyokap lo sama nyokap gue naik motor ya kan, Iya, cari-cari. luar biasa. Luar biasa. The power of emak-emak. Iya. Sekarang kita yang ketemu. Sekarang lu jadi emak Lu jadi emak-emak. Lu juga nanti akan. Kangen lah. Akan menjadi. Amin ya Allah. Gitu. Terus sekarang Peng setelah anak-anak udah 3. Gue denger-denger lu punya bisnis kan Yes, baru. ada bisnis kuliner. Apa tuh? Oke, kuliner sama di bengkel aja detailing gitu. Punya lo atau suami yang lebih fokus Sama ngerjain lah bisnis? berdua. Tapi kalau yang ngejalanin yang mesti itu ya suami. Kalau gue anak-anak aja dan gue lebih menerima hasil aja. Gitu ya kalau ibu-ibu rumah tangga. Yang penting Menerima hasil aja. Enak pokoknya ngobrol Ngobrol-ngobrol aja. Yes. Gitu Tapi nggak semudah itu juga loh ngurus anak itu. Wow, luar biasa banget. Gila, pengalaman baru yang bener-bener ya udah, menguras tenaga. menguras tenaga makanya waktu, kita banget. Karena Ya itulah kita suka dukanya apa? suka dukanya. Kalau suka ya gue senang melihat perkembangan anak-anak gue seneng banget gitu kan, istilahnya gue bisa menemani mereka karena waktu gue kecil itu nyokap bokap gue kerja, jadi gue kan tumbuh sendiri, anak tunggal juga gitu kan. Kadang waktu ke situ gue ngerasa pengen
aduh gue pengen ada nyokap gue gitu. Kalau misalnya ada acara sekolah dia bisa ditemenin sama nyokapnya, bisa temenin sama bokapnya, gue sendiri gitu ya kan, kayak gitu aja. Jadi gue merasa oh yaudah deh, ketika gue punya anak gue mau ya buat anak gue, dan kebetulan laki gue juga sama seperti itu, maksudnya fokus lu anak-anak gitu, jaga anak-anak gitu. Jadi sempat pas udah nikah itu kan Pak Budi udah beberapa kali nawarin syuting, ya nggak bisa karena ya anak-anak kayaknya masih belum kayak masih belum ya beda banget feelingnya, masih kayak belum bisa ngelepas gitu. Apalagi kan anak gue ini kan anak alergi yang bener-bener yang harus dijaga makannya. Kalau misalnya salah makan, kumat, udah kalau udah ke dokter tau lah berapa sensitifnya. Udah mendingan dijaga. Iya. Gue tuh sampai pernah dek, kalau misalnya anak gue kambuh, sakit, seseknya kambuh ya, batuk, pilek kan udah pasti kalau alergi ke situ kan ininya ya. Jadi dia kan tidur nggak nyaman kan, mesti agak tinggi kan, digendong dia baru bisa tidur. Sampai gue tuh tidurnya nggak sambil gendong, berdiri gue nyender ke sini, nyender ke tembok. Kayaknya itu sebenarnya dialami gila, emak ya, gila semua itu kayak udah gitu ya. Ya itu makanya oke, dari situ ya udah. Itulah kita harus lebih menghargai lagi orang tua kita. Mungkin orang tua kita juga waktu kecil ngejagain kita juga pasti kan begitu juga pasti mami kadang sambil nyusuin dan tidur ini gitu. Aduh, luar biasa banget itu. The power of mom, betul. Anak udah gitu kan perkembangan kita nggak tahu, tiba-tiba anak udah gede aja. Kalau udah gede kita udah nggak bisa ngulang lagi, cuma inget aja udah memori gitu. Terus Peng, ini sebenarnya yang gue gue masih ada beberapa hal tentang masa lalu zaman kita syuting dulu, kita flashback. Mudah-mudahan laki lo nggak marah ya saat ini gitu. Ini terkait hanya nggak gue. Kenapa? Banyak banget kan gosip tentang pemain-pemain kita di Genta, maksudnya yang lu tuh cinlok gitu loh sama si A, si B dan si C. Ya, ini sebenarnya gue udah cobalah diklarifikasi, gue tuh sebenarnya udah pura-pura nggak paham gitu. Padahal sih udah diklarifikasi di vlognya Erin, Bo. Jadi sebenarnya lu cinta lokasi sama siapa? Enggak, gue deket. Yes, kalau deket iya, kayak misalnya misalnya ada yang datang nemenin syuting saat itu ya memang deket, tapi untuk gimana? ngedeketin gitu, ya cowoknya lah, ngedeketin lah, dan gue juga maksudnya ya udahlah gitu kayak pas, tapi belum nembak gitu, maksudnya belum yang menyatakan cinta gitu, maksudnya yang pacaran tuh gitu belum. Dan kalau misalnya di saat dia mau ngomong itu, gue tuh kayak yang ketakutan gitu loh, gue yang kayak pasti kayak ngehindar gitu, nggak tahu kenapa. Dan gue tuh kayak ngerasa kadang suka risih seseorang gitulah pokoknya. Jadi sebenarnya banyak. Enggak banyak sih. Cuma ya gue tuh ngerasa gimana ya, gue kalau misalnya punya pacar di lokasi tuh gue tuh agak gimana ya, gue lebih suka yang bebas, tau gak sih Dek? Lu kebayang kan kalau misalnya lu syuting kayak ditongkrongin gitu kan, kayak kita tuh mau acting tuh kayak nggak bebas gitu kan sama lawan main. Apalagi kita dulu kan artinya kan udah klip ya kan, lip sync ya kan sama lawan main kayak dijagongin sampai lu inget gak sih dulu ada lah pokoknya pemain sampai si ceweknya itu mau ikut tuh nggak boleh gitu loh karena jealous gitu ada. Tapi anak-anak baru tuh bukan yang lama-lama, udah tuh ada sempet kayak gitu juga karena bener-bener jealous drama. Makanya gue nggak suka yang kayak gitu-gitu. Jadi gue pengen bebas gitu loh, gue bisa berteman sama siapa aja, gue bisa deket sama siapa aja kayak gitu. Kalau gue kan orangnya gitu, lebih fleksibel ya nggak sih? Yes, kita nggak punya beban di saat kalau misalnya mau nganterin pulang ya nganterin aja gitu kan. Gitu. Nulis ya hari ini pulang syuting dianterin siapa? Siapa ya udahlah. Gitu. Jadi ada berapa orang sih sebenarnya? Berapa ya? Nggak tahu lah. Ya pokoknya itu lah. Jangan membuat jadi abu-abu dong. Nggak apa-apa lah, gue lebih suka menjadi abu-abu. Biar nebak-nebak aja deh. Lu tuh harus jelas, di-clear gitu di YouTube channel gue. Pokoknya sekarang jadi temennya nggak sih? Iyalah, semua jadi teman. Laki gue juga sempet bilang sih, emang lu hidup di hutan, lu nggak punya temen yang deket gitu. Laki gue nyantai-nyantai aja sampai waktu di vlognya Erin pun, gitu. Misalnya waktu itu di telepon Irman di depan laki gue nyantai aja, maksudnya ya udahlah itu masa lalu gitu. Dan ya udah emang mungkin deket dulu gitu. Irman sama lo juga sama semuanya, iya betul. Dan sebenarnya silaturahmi kita juga baik-baik aja. Iya, dan semuanya sama gitu. Dan emang mungkin ya memang
mungkin ya kalian ngeliat mungkin pernah ngeliat gue jalan bareng atau pernah datang ke lokasi gitu kan, cuma ya gue sih nggak ngerasa ya kalau misalnya pacaran karena waktu itu belum nembak belum apa, cuma memang pendekatan aja saat itu. Makanya lu lihat mungkin nggak lama gitu loh ya kan. Modus, oh iya modus operandi. Mungkin makanya lu ngeliat gue tuh yang nggak yang lama kan. Iya, betul. Cuma maksudnya ya memang lagi udah gitu Tapi aja memang nyantai. dulu tuh yang gue awal-awal masuk Genta tuh sih agak-agak kaget gitu yang oh gitu ya, oh ternyata ada berbagai macam drama di dalamnya Ya. sama pemain-pemain yang lain gitu. Pasti ada lah cerita-cerita lah, iya kan. Seru. Seru Itu lah banget. kadang kita flashback kayak gitu. Mungkin itu banyak orang penasaran mengenai karena kita dulu nggak ada sosial media kan. Kalau sekarang kan udah sosial Oh, media, bisa hit, bisa tahu. Sosial Oh media, iya ini media lagi digital jalan gitu. sama siapa jalan bisa ketahuan ya kan. ketahuan. Kalau kita kan mana tahu orang-orang, jadi pada penasaran. Ini syutingnya sama ini, misalnya chemistry-nya dapet, ini pacaran nggak sih ini sama ini? Pasti pada kayak begitu. Udah pasti nggak tahu deh itu nggak. Iya ya nggak ya, iya nggak ya. Iya, Tapi iya. tanpa kita sadari ini sebenarnya fans itu sendiri udah sebegini lamanya ya kita nggak syuting bareng Iya, tuh cukup banyak jadi pertanyaan loh kayak sebenarnya yang ini tuh yang sama ini pacaran gak sih gitu, kayak misalnya kadang ada pertanyaan yang datang ke gue Kak Penti tuh sama Kak Temi tuh pacaran gak sih atau Ya, ya Cino sama pasti iya sama kadang-kadang semua pasangan gue pasti kayak ditanya gitu-gitu. sama Renal, sama Fandi, sama Temi. Mungkin terlalu kita tuh Iya, totalitas dalam iya, sebuah iya, cerita, bener. bener gak sih? Saking misalnya Luar kok biasa. lipsticknya bisa deket banget sih, kok bisa nempel banget sih, ya kayak gitu lah ya. Mungkin orang banyak menafsirkan, oh mungkin pernah ada rasa kali atau gimana gitu. Padahal kan lo tau sendiri, kita kalau syuting kalau udah misalnya adegan pelukan, kalau udah ngomong cut udah bubar kan. Bener gak sih? Misalnya, iya misalnya gue sayang sama lo gitu kan, kita pelukan, cut, oke, bye. Udah tungguin unit lain, Udah tungguin unit lain, juga dan yang emang lain. ya begitulah kita kan sebenarnya kan, kalau udah ada omongan cut udah kita pisah gitu kan ya kan, langsung bisa hilang gitu feelingnya biar Karena emang yang cuma aja sih. Ya berarti yang baru diseriusin tuh yang ini. Ya mudah-mudahan sama yang ini. kalau yang mana yang ini Sekarang dong. oh, laki gue yang sekarang kan jangan dong Ya, tanya yang mana ada seri yang lain dong. jangan dong, maksudnya kalau nah laki gue kenapa gue bisa sama nikah sama laki gue, jadi gue juga nggak pacaran sama dia, jadi pas lagi ngedeketin gitu laki gue langsung ngomong lu jadi bini gue aja. Gitu ya. Langsung. Tapi emang bener sih. Dan nyokap bokapnya, kakaknya datang ke rumah gue langsung silaturahmi. Waktu lu ngasih undangan gue married, Cepet gue banget. Kaget. Kaget pasti semua. Kayaknya ini baru pulang ke Bandung. Tiba-tiba udah jadi aja kapan pacarannya, gue juga nggak Iya, lihat iya, gue nggak gitu. pacaran. Dan maksudnya laki lu juga kan bukan dari kalangan Iya, dari iya, kalangan artis juga kan. iya, Jadi iya, kayak iya. yang off the record banget nih sebelum nikah nih emang bener nggak terpublish Nggak gitu loh. kelihatan, Kita nggak temen bener-bener. deket aja Gue nggak pacaran. Pokoknya pas lagi deket itu, maksudnya pas dia lagi mulai ngedeketin, dia langsung ngomongnya ya udah lu jadi bini gue aja. Maksudnya kamu jadi istri aku aja ya gitu. Alah. Dan dia langsung datang sama keluarganya. Oh iya bener nih serius gitu kan. Itu udah jalan udah. Gentleman-nya dia tuh gitu. Ya, mungkin udah Cowok jalan. harus gitu. Iya. Ya cowok, tolong. Cowok tuh harus gitu. Catatan buat cowok-cowok di luar sana lagi. Buat siapa? Aduh. Catatan aja. Iya udah catatan aja buat siapa aja lah ya. Kalau ada yang ngerasa tersindir, ya udah. Ya udahlah. Harus membuktikan gentleman-nya dia Yes. gitu dong. Iya. Kalau dia berani untuk mengemban sebuah tanggung jawab besar, ya. betul nggak sih, Iya. mengarungi hidup sama Iya. pasangan yang baru tuh Betul, ya sampai mau Iya, memisahkan iya ya. benar. Amin. Gitu. So sekarang setelah kita udah flashback masa lalu tentang Genta dan lain sebagainya, apa kesibukan lo sekarang selain ngevlog yang udah hits banget nih? Oh, hits ya. Subscriber lu udah Ya Allah, belum. lumayan Gue banget. ketinggalan sama yang lain. Yang tadinya gue begini-begini sama Fandi langsung, oh my god, Fandi udah dapet silver. Keren banget sih. Mereka Fandi, keren Erin, banget. ya ampun. Makanya gue Harus konsisten nih. Gue juga pansos sama lu nih. Jadi sebenarnya collab sih udah lama banget. Udah kita lama. mau collab, cuma memang ya itulah. Baru sempet sekarang. Karena kesibukan satu dan yang lain, jadi ya harap dimaklumi. Pepen juga kemarin sempat sibuk juga Iya, sama bener sama anak. keluarga. Nah itulah kalau gue sibuknya nge-vlog tuh nyempetin waktunya karena anak gue kalau lagi nggak ada yang jagain gue nggak bisa. Iya, benar. Apalagi ada bayi kan yang Iya, kecil masih kan. kecil kan, gitu juga. Kan udah gitu yang megang kamera laki gue. Terus anak gue pegang siapa? Oh iya benar. Ini tim
kecil tim hemat ya kan. Semua bisa dikerjakan Semua sendiri, ya, my family gitu. my team lah ya, betul, pokoknya. betul. Makanya gue bilang kadang netizen atau fans tuh suka salah paham kayak betul ya, itulah. ini ya kurang akrab ya atau gimana Nah, ya kurang deket ya padahal iya. bukan karena kurang deket. Iya, memang kita tuh udah lama banget gak ketemu, tapi bukan berarti kayak komunikasi dan silaturahminya kita tuh pisah gitu. Betul deh, Ini hanya benar-benar. karena kita punya kesibukan masing-masing aja sih. Iya. Pepeng dengan dunia dan kesibukannya. dia Ya, sendiri kadang juga. memang nyocokin waktu aja sih sebenarnya. Waktu, walaupun memang sama-sama di Jakarta, mau depan rumah kita tetanggaan, kalau waktunya nggak pas ya nggak akan ketemu gitu loh. Bukan berarti musuhan, enggak bukan berarti nggak ada komunikasi gitu kan. Iya, benar. Kan nggak mesti juga gue kasih lihat apalah gitu kan. Jadi Buat bukti memang nggak kita tuh mesti sebenarnya lah. saling pengertian aja sih kita. Ya. Sorry banget gue lagi ini next time gitu. Iya, untungnya kita sih nggak pernah ada yang sensi sih gitu, yang saling memahami. Itulah sahabat, ya Iya kan? benar. Karena memang kita tuh apa ya, bukan kayak temenan 1-2 bulan gitu Iya, loh. kita Ini temenan udah teruji waktu, ya lama nggak sih? banget ya, yang tiap hari ketemu sampai sampai enak kali sekarang. mungkin ya. Hampir 11 tahun gak ketemu baru ketemu lagi sekarang, itu tuh teruji oleh waktu kalau kita tuh temenan tuh memang sesolid itu loh. Iya, Kita mesti tetap kekeluargaan banget, jauh di mata, alhamdulillah. dekat di hati. Iya, Itu iya benar, kita. benar. Kalaupun kita bertolak belakang antara antagonis Dan protagonis, cukup itu hanya di sinetron, sinetron aja. Di luar itu mah enggak guys, ya ampun. So guys, thank you banget udah nonton di YouTube channel gue, vlog Yes. kita berdua. Akhirnya gue sama Pepeng bisa collabs bareng, cerita flashback tentang kegiatan kita dulu dari masih sama-sama single, Masih single, masih cingceremet ya, sudah masih kecil bersuami banget dan ya. menjadi mami, dan gue masih tetap single gitu. Single and available ya gitu. Aku masih happy sendiri loh. Always happy ya. Iya benar-benar. Buat teman-teman yang masih pengen tahu nih mau collabsnya sama siapa aja, nanti bisa komen di YouTube channelnya aku, dan jangan lupa juga untuk like, comment, dan subscribe Yes. di YouTube channel aku dan juga YouTube channelnya Pepeng. Pendin Raffiuni Official Betul. Nanti kita bakalan collabs lagi di vlog-vlog yang lain. dengan konten yang berbeda ya. Betul. Sukses Peng. buat Sama-sama. Fislab-nya. Sama kamu juga Nanti ya, kapan-kapan sukses gua sama main bisnis ke kamu. Fislab lo. Iya harus dong, harus. vlog bareng lagi. Harus dong. Dan thank you udah nyempetin waktu. Iya, mampir sama-sama, ke Adek. Cafe Receh. Sama-sama. Nanti kita bikin vlog yang lebih seru Siap, lagi. siap. Oke. Ngebahas tentang nostalgia. Oke, oke. Nostalgia kita yang lain-lain lagi. Oke. So, stay tune terus untuk kalian tetap update di video-video vlog terbaru dari gue. Pokoknya Dan- support kita semua ya. Ya, support Support gue, semua. support Semua, Santi dan semua teman-teman teman-teman ya. artis yang lain. Yes. Ya. Thank you dan God bless you. Bye bye.